Cerita soal Sabrina itu ke postingan kakak dan Raisa juga soal perceraian itu hilang dari Instagram. Seperti apa, Bu? Iya, sorry, Mak. Yang setelah berita adanya sosok perempuan yang menjadi selingkuhannya Bang Haris juga, postingan di Instagram Raisa soal klarifikasi yang paling perpisahan itu hilang dari Instagram. Oh enggak, itu kan kita dua-dua postingan itu. Kita udah keluarkan statement dan ya udah kita udah pernah keluarkan, kita biarkan di situ aja. Kita upload waktu itu 24 jam, jadi udah pernah keluar. Maksudnya kita damai dan kita baik-baik saja hubungan kita dan ya udah kita move on. Bang, terkait Sabrina Alatas sendiri itu pertemanan Bang ya? Bisa dilepas. Bang, mas, lihat sini mas. Lihat ke depan mungkin. Ganteng banget. Sorry, next cek Ya, ya. tadi mungkin Terkait kita Sabrina Sabrina Alatas. mungkin Ya. bisa dipastikan dia sahabat atau Itu teman saya udah 10 tahun dan itu keluarganya tuh baik banget, bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya, jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman aja. Dan itu sebenarnya ini mulai dari yang namanya Pinterest. Ya. Saya kan di bidang arsitek udah 15 tahun sebelum saya di entertainment. Jadi saya di situ diajak untuk kasih bantuan, untuk kasih masukan, kreatif masukan di Pinterest. Tapi nggak tahu kenapa itu di screenshot dan itu bikin ramai dan seolah-olah ada lebih dari itu. Dan itu saya ya, minta maaf banget sama teman-temanku dengan keluarganya mereka, dan saya nggak bermaksud untuk bikin salah. Tapi saya di sini cuma kasih masukan yang kreatif aja buat mereka. Tapi Kak Raisa berfoto itu berarti itu Sabrina itu rumah idaman project aja ya? project. Satu persatu ya. Rumah idaman yang disebut-sebut Sabrina itu berarti rumah idaman. Itu project bersama. Itu rumah dia sama bapaknya. Oh, oke. Saya diundang untuk kasih masukan aja. Iya, berarti tapi Kak Raisa mengenal sosok Sabrina ini nggak? Ya pasti kenal, tapi kita nggak ya maksudnya kita teman semua. Berarti kamu sangat terganggu dengan pemberitaan hari dan pemberitaan ini. Mas saya 2 hari ini kan baru keluar dari rumah sakit, baru habis operasi. Pas saya keluar ini kenapa pada rame-rame kayak seperti ini? Ini cuma saya mungkin butuh penjelasan aja, karena kan emang mungkin pemisahan saya sama dia jadi omongan. Jadi orang juga lagi nyari kok bisa mungkin pisah dengan secara baik, ada lebih dari itu atau enggak. Tapi jujur saya rumah Yaya udah best friends gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Bahkan yang lebih parahnya ada yang menduga kalau Sabrina hamil bersama. Saya udah pernah digosip semuanya. Udah 2 tahun ini kena kanan kiri, jadi sudah kayaknya udah mulai habis cerita-cerita yang mungkin bisa dilempar ke saya. Itu sudah berkomunikasi dengan Sabrina atau minta permintaan maaf itu dari kami pribadi. Dengan adanya berita ini. Barusan saya udah minta maaf ke keluarganya sama semuanya. Ya. Tuduhan adanya orang ketiga itu tidak benar ya? Maaf. Terkait tuduhan adanya orang ketiga. Mempertegas saja Bang Amis. Tidak ada. Ini teman-teman saya udah 20 tahun, 10 tahun. Ini bukan orang-orang baru. Dan saya minta maaf banget untuk semua sekitar saya yang kena dampak negatif ini. Keluarga-keluarga mereka, fans saya juga, keluarga Yaya, keluarga saya, dan saya minta maaf dengan berita negatif ini yang nggak benar. Merasa difitnah berarti Mas Amis? Merasa difitnah dan akan ngelaporin hal yang sama nggak? Ya susah untuk difitnah yang sudah sebar dan sudah viral ya. Tapi ya karena saya bikin statement, mudah-mudahan dibantu sama teman-teman wartawan untuk ngurusin nama saya dan semuanya. Oke. Tapi risih nggak sih dengan ada pemberitaan yang kayak gitu? Ya pasti nggak gampang, tapi sekarang saya pengen cuma jadi bapak yang baik, co-parenting yang baik, dan bisa kerja yang lancar ke depannya. Kesepakatan untuk menyayangkan dari keputusan usia pernikahan kan banyak yang bilang Mungkin kan tadi udah kami jelaskan terkait dengan proses perceraian itu, kami rasa jangan dibahas lagi karena mereka sudah sepakat untuk berpisah secara Baik-baik. kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, dan mereka udah persetujuan dari pihak keluarga. Jadi kalau ditanyakan ke situ lagi nanti kasihan. Intinya hubungan saya sama Yaya itu baik banget. Kita mau jaga itu, kita akan jadi teman selama-lamanya karena kita punya namanya anak. Kita pengen jaga itu. masih serumah Kak? Kita sekarang lagi proses untuk move on. Ada kesepakatan khusus Ada kesempatan apa? Harta kita fair aja, yang penting anak kita jaga, dan kita jaga hubungan kita banget, karena untuk selamanya kan ini bukan teman, bukan cuma istri, kita co-parenting, kita kerja bersama untuk besarin anak kita bersama. Kesepakatan berpisah dengan Raisa sendiri mungkin sejak kapan sih Bang? Itu antara kita aja ya. Bisa bantu nggak persidangan nanti?
Fix nggak hadir ya Bang Amis ya. Oke. Setelah Apalagi? Mungkin akan ada pendampingan. Ya, sekali lagi saya cuma minta maaf ya ke semua teman-teman yang kena dampak negatif ini, keluarganya mereka juga punya keluarga loh. Kerjaan saya dan fans saya dan Yaya juga, saya cuma minta maaf dengan ini semua 2 tahun ini saya dikena dengan berita-berita yang nggak benar, dan saya minta maaf banget ke semua yang kena dampak negatif dari ini semua. Mudah-mudahan kedepannya lancar ya. Amin. kesehatan setelah operasi ya, gimana kesehatan yang terganggu akibat ini? Ya harus positif, harus sholat yang rajin, harus positif dan harus jaga kesehatan. Tapi ini jelas orang semua kerjaan ya kayak Ngaruh ke pekerjaan. Oh pastinya, dan saya doa ini akan bisa lewat biar balik ke lancar lagi. Amin. Tapi responnya setelah melihat berita-berita yang keluar sana itu seperti apa? Ya itu best friend saya, dia pasti dukung dan pengen terbaik buat saya juga. Apalagi ditambah kondisi ibu Yaya kan lagi sakit juga nih, misalnya dengan kondisi itu juga rumah tangga kalian juga pun harus menyesuaikan. Ya ujung-ujungnya saya nggak lari dari tanggung jawab. Saya akan disitu untuk support dia selama-lamanya, mau itu financial, mau itu support sebagai teman, sebagai keluarga, saya nggak lari kemana-mana. Dan saya pengen jaga itu. Oke. Yang membuat kalian Lagi best friend gitu loh Mas Amis. Iya, kita banyak kesibukan masing-masing. Kita juga punya itu antara kita aja. Tapi yang penting yang jelas kita pengen jaga hubungan kita sebagai orang tua dan temenan dan ya akan selama-lamanya seperti itu. Oke. Betul. Oke. Cukup ya? Enggak, cukup. Ini ada yang mau disampaikan. Ya, buat Raisa dan Pengen support aja dari kalian semua. Iya, pasti. Wartawan, dan saya pengen yang terbaik aja untuk saya dan anakku dan keluargaku dan teman-teman. Ya. Amin. So thank you ya supportnya kalian semua. Ya. Sama-sama. Bagi waktu untuk menjaga anak nggak sih sama kayak ya sendiri? Bagi waktu menjaga anak mungkin. Itu kita nggak ada yang nggak boleh ketemu anak kita saling support dan yang terbaik aja buat anak kita. Berarti sejauh ini masih bertemu dan komunikasi dengan anak Setiap hari. Terakhir ketemu kapan Mas Amis dengan anak? Kemarin, abis ini saya langsung ke situ. Tapi ketemu dengan ayah juga, tapi kayak bertemu anak atau seperti apa? Ya, kalau kita lagi saling sibuk, kita saling bantu. Dia lagi di luar negeri sekarang lagi kerja, jadi saya urusan saya untuk urus anak kita. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Semangat kakak. Ini aja, saya cuma mau nambahkan aja. Hamis ini klien kita udah lama, jadinya segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Hamis pasti kita mantau terus, termasuk masalah postingan-postingan yang tidak bertanggung jawab. Kalau memang hari ini Hamis sudah menyampaikan segala sesuatunya sudah jelas, tidak ada hubungan, dan Hamis juga udah minta maaf terhadap pihak-pihak yang memang dekat sama dia. Seandainya ada postingan-postingan yang merugikan kepentingan klien kami, maka pada kesempatan ini saya somasi semuanya itu. Itu yang terakhir kali. Jadi kalau besok-besok masih ada postingan yang menyudutkan klien kami, maka akan kita laporkan. Itu aja, ya. Samis mau disampaikan untuk Yaya mungkin apa? Terima kasih semuanya. Ya, Amis. Woi, mau ayo dong. Matiin ya.